warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawab kompak nih. Jawab salamnya kok kompak. Yang bapak-bapak pada diem aja, Pak. Belum ngopi ya, Pak Bupati. Ada gak di sini Bu yang janda, Bu? Ada gak? Ada. Banyak. Pak, ada gak di situ Pak yang duda, Pak? Ada gak? Ada. Ada gak? Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam saya yang janda biar dapat duda, amin. Yang duda biar dapat janda, amin. Yang perawan buat saya sama Pak Bupati. Gak ada yang amin Pak Bupati. Bareng-bareng biar kompak ya. Jawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah ya alim, ya Fatah ya alim, ya Fatah ya alim. Iftah alaina futuhal arifin wa faqi'na fid din wa alimna ta'wil wa dina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat, tetamu undangan walimah tasyakur khitan Pondok Pesantren Bustanul Quran yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alimil ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil, yang kesemuanya kita doakan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan istiqomah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama, amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Bustanul Quran, guru kita bersama Kiai Haji Joko Supeno Mukti Al-Hafiz, kita doakan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam perjuangannya menyebarluaskan ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad, dan kita doakan beliau selalu senantiasa istiqamah di dalam mengajarkan Al-Quran dan juga memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita Bapak Bupati Melawi, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan istiqamah untuk selalu senantiasa membimbing dan mendukung kita bersama, amin ya rabbal alamin. Hadir juga bersama kita yang sama kita hormati dan kita muliakan Kiai Haji Abdul Muhaimin selaku Ketua Pusat IPI. Beliau juga pimpinan pondok pesantren di daerah Jogja, orang alim tapi orangnya tawadhu. Kita doain panjang umur, sehat afiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadir juga bersama kita Bapak anggota Dewan Bapak Rita Udin, kita doain panjang umur, sehat afiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Serta kawan seperjuangan saya semasa belajar di pondok dan juga berdakwah, Ustadz Raden Soni SPD selaku pimpinan Majelis Rasulullah Sintang, kita doakan panjang umur, sehat afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salam penghormatan saya tujukan kepada semua para guru dan alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita, yang mohon maaf tidak saya bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim serta mahabbah saya kepada para guru sekalian.
Dan begitu juga untuk semua bapak dan ibu yang hadir. Insya Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan keburukan kita dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, panas apa enggak, Bu? Tapi kalau kita nikmatin duduk di majlis ilmu, panasnya nanti akan ditukar sama Allah jadi kenikmatan di dalam surga. Sanggup, Bu? 2 jam lagi sanggup? 4 jam sanggup? Ibu ngundang apa ngontrak? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama kali saya akan sampaikan adalah khitan. Kita sama-sama dihadapkan kepada ilmu praktek. Tadi di awal kita diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh putra daripada pimpinan pondok pesantren, dan putranya beliau inilah yang dikhitan. Kalau kita perhatikan, anak yang masih kecil dididik untuk mengenal Al-Quran, menghafal Al-Quran, dengan indah melantunkan ayat suci Al-Quran, maka ini adalah satu kenikmatan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Nawawi, kullu ni'amin mahbubun wa afdaluha najabatul auladi. Setiap nikmat yang Allah berikan itu dicintai oleh orang yang mendapatkan nikmatnya, kecuali nikmat-nikmat itu semua ketika datang kepada kita, kita tidak mensyukurinya. Tetapi dari semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang paling afdal, yaitu nikmat dikaruniakan anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Bapak Ibu kalau lihat tadi anaknya kiai baca Quran, pengen gak anaknya bisa kayak begitu? Pengen gak? Makanya anaknya biar dimasukkan ke pondok-pondok pesantren biar belajar Al-Quran. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di sini dalam rangka kita bertasyakur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia putra beliau yang dikhitan. Nah, bicara masalah khitan, saya mau bicara khitan dulu yang pertama. Takut-takut Pak Bupati di sini ada yang udah gede tapi belum dikhitan. Siapa di sini yang belum dikhitan? Ada gak yang belum dikhitan? Bicara masalah khitan, diterangkan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad di jilid pertama yang dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Abdullah bin Nasi Alwan Al-Hasani rahimahullah ta'ala di halaman 109 di dalam bab khitanul maulud wa ahkamuhu, itu dijelaskan bahwasanya khitan secara lughatan, secara bahasa Arab, khitan adalah qat'ul kulfah ala ra'si dzakar. Yang dimaksud dengan khitan adalah memotong bagian ujung kepala kemaluan laki-laki. Ini yang dimaksud dengan khitan secara bahasa Arab. Adapun secara syariat, istilah syar'i, makna khitan adalah harful mustadir ala asfalil hasyafah. Wahia maudhi'ul qat'u minadzakar allati tatarattab alai ahkamu syar'iyyah. Yang dinamakan khitan secara istilah syar'i adalah tempat dipotongnya bagian kemaluan laki-laki pada bagian ujung kepala kemaluannya, dan disitulah yang akan ada hukum syariat yang menjadi asal daripada hukum di dalam ibadah. Makanya kita penting kalau kita belajar, kalau kita ngaji, duduk di majelis ilmu, jadi paham betapa pentingnya khitan. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang tua yang anaknya udah besar 10 tahun masih belum dikhitan. Padahal ini berkaitan dengan ibadah anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama di dalam fikih, mereka berpendapat antara hukum khitan. Ada yang berpendapat khitan itu hukumnya sunnah, ada yang berpendapat khitan itu hukumnya wajib. Bu, masih hidup?
Diem aja ibu. Ada ulama yang berpendapat bahwa khitan itu hukumnya sunnah. Ada ulama yang berpendapat khitan itu hukumnya wajib. Sekarang kita bicara khitan laki-laki dulu. Khitan perempuan ntar belakangan. Khitan laki-laki dijelaskan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki atau sunat bagi laki-laki itu hukumnya sunnah. Siapa mereka yang berpendapat khitan itu hukumnya sunnah? Yang pertama adalah Al-Imam Hasan Basri, pimpinannya para tabi'in. Beliau adalah muridnya daripada Al-Imam Amirul Mu'minin Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa karamallahu wajhah. Yang kedua adalah Al-Imam Abu Hanifah. Yang ketiga wa ba'dul Hanabilah, sebagian ulama dari pengikutnya mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini tiga ini yang berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki atau sunat bagi laki-laki hukumnya sunnah. Dalil mereka apa? Dalil mereka yang pertama adalah hadis yang datang daripada Al-Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khitan sunnatun lirijal wa muhrimatun linisa. Khitan atau sunat adalah sunnah bagi perempuan, bagi laki-laki adalah sesuatu ibadah yang sunnah, dan bagi perempuan juga adalah ibadah yang sunnah yang memuliakan perempuan. Ini dasar mereka berpendapat tuh, Imam Hasan Basri, Al-Imam Abu Hanifah, dan sebagian ulama dari pengikutnya madzhab Ahmad bin Hanbal. Mereka berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya sunnah. Apa pentingnya kita pahami hukum khitan di dalam syariat? Karena kaitannya dengan ibadah. Di dalam kitab Sahihul Bukhari dijelaskan bahwasanya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Turmudi, dan Imam Nasai, yang datang hadisnya daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu." Kata Nabi Muhammad, ketika bertemu dua kemaluan laki-laki dan perempuan, maka hukumnya sudah wajib mandi junub atau mandi hadas besar. Ini kaitannya dengan hukum syariat. Makanya anak kecil itu usahakan kalau belum masuk usia balik udah dikhitan, biar nanti di saat dia masuk usia balik, maka dia itu sudah dalam keadaan bisa ibadah dengan sempurna. Karena seorang anak laki-laki pada kemaluannya yang belum dikhitan itu menyimpan sisa-sisa air kencing yang hukumnya najis. Sehingga di dalam fikih, kalau dia sholat dalam keadaan dia belum dikhitan, maka dihukumi membawa najis dan hukum sholatnya tidak sah. Bahkan di dalam madzhab Al-Imam Syafi'i, di dalam kitab Yaqutun Nafis, di dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah, di dalam kitab Busyal Karim, di dalam kitab Minhaj, itu dijelaskan bahwasanya ketika seseorang sholat, lalu kemudian anak kecilnya yang belum dikhitan itu dia gelendotan. Tahu bu gelendotan? Apa gelendotan? Nyender-nyender, nempel-nempel sama orang tuanya. Itu kata ulama dihukumi membawa najis. Kalau sekiranya nggak segera buru-buru dipisahin dari orang tuanya yang sedang sholat, maka bisa tidak sah sholatnya. Karena dihukumi membawa najis. Makanya betapa pentingnya kita belajar ilmu fikih biar sempurna ibadah kita. Al-Islam dinun yusr. Islam itu agama yang mudah. Tetapi jangan suka ngegampangin urusan agama. Ini kebanyakan orang sekarang terlalu mudah buat menggampang-gampangkan urusan ibadah, terlalu mudah untuk menggampang-gampangkan urusan syariat tanpa mau mempelajari hukum di dalam ibadah itu sendiri. Sehingga banyak orang yang cukup sholat aja nggak perlu ngaji, yang penting ibadah. Padahal belum tentu ibadahnya benar dan sempurna secara syariatnya. Maka penting duduk dan belajar di majelis ilmu. Penting anak-anak kita masuk belajar di pondok pesantren. Paham tentang Al-Quran dan hadis Nabi. Begitu. Kenapa? Di dalam hadis yang lain
yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanani wa ghabatil hasyafah faqad wajabal ghuslu anzala aw lam yunzal." Kata Nabi Muhammad, ketika kemaluan laki-laki bertemu dengan kemaluan perempuan, lalu masuk kepala kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan, maka sungguh dia telah wajib mandi junub hadas besar, baik dia keluar mani atau tidak keluar mani. Ini penting bab fikih. Saya nggak bicara porno, nggak. Saya bicara fikih. Karena kaitannya dengan khitan. Karena masih banyak orang yang nggak paham tentang urusan ibadahnya mereka. Karena fikih ini penting. Kaitannya sah atau tidak, diterima atau ditolak ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ketika bertemu kemaluan laki-laki dan perempuan, walaupun hanya masuk sebagian kepalanya saja, walaupun tidak keluar air mani atau sperma, maka dia wajib untuk mandi hadas besar. Siapa yang wajib mandi? Yang masukin dan yang dimasukin. Bu, lagi ngaji, jangan nyengir-nyengir sendiri. Ini lagi ngaji fikih biar paham. Kan ada tergambar tuh. Anak-anak santri pada nyengir aja tuh yang kerudung hijau. Jangan pakai dibayangin, dipikirin. Ini ilmu kalau kita pelajarin itu nanti di saat kita masuk kepada waktunya kita nggak bingung lagi. Ada gambarannya di dalam fikih. Ketika seorang suami dan istri dia berhubungan intim atau dia berjima, pada saat dia baru memasukkan kemaluannya, belum sampai keluar sperma, tiba-tiba ada tamu ketok pintu. Ada Pak Bupati nih, orang lagi berhubungan intim pengantin baru, belum sampai keluar air mani, tiba-tiba ada tamu ketok pintu. Assalamualaikum. Kata si suami, ya elah repotin banget. Lagi nanggung ini. Kalau kagak diterusin, nanggung. Kalau dibukain pintu kagak dibukain, takutnya orang datang bawa rejeki, bawa hadiah. Akhirnya ditinggalin dah, bukain pintu tuh. Maka dia wajib mandi sekalipun tidak keluar mani. Maka ini pentingnya kita belajar ilmu fikih biar kita paham. Sehingga nanti anak kita pada saat dia masuk usia dia wajib untuk ibadah, masuk kategori mukallaf, yaitu berakal dan sudah balik, maka dia sudah bisa ibadah dengan sempurna. Kesian kalau anak kita 10 tahun belum dihitan. Karena kan ada orang tua yang mohon maaf nih, kadang-kadang anak udah 10 tahun masih belum dihitan aja. Ada gak? Ada. Padahal usahakan dari kecil biar dihitan. Jadi kita mau bawa ke masjid juga ibadah nggak gangguin kita dari kecil. Hitan. Dan ada juga ulama, mereka ini yang berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki sunnah, yaitu Al-Imam Hasan Basri, Al-Imam Abu Hanifah, dan juga Al-Imam sebagian ulama daripada penganut mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Dalil mereka, kenapa kok khitan bagi laki-laki hukumnya sunnah? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qarana al-khitan bil masnunat fil ahadis. Karena sebabnya Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, khitan itu dibarengin dengan hadis yang di dalamnya berkaitan dengan pekerjaan sunnah. Makanya dikatakan oleh mereka khitan bagi laki-laki sunnah. Mana hadisnya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang daripada sahabat Abu Hurairah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad, al-fitratu khamsun. Kebersihan di dalam Islam itu ada 5. Kebersihan di dalam Islam ada 5. Yang pertama al-khitan. Lihat, yang Nabi sebutin pertama di dalam urutannya adalah khitan dulu, yaitu sunat. Sunat itu termasuk daripada kebersihan di dalam Islam. Karena orang kalau nggak dikhitan, itu ketika buang air kecil, itu ada sisa-sisa kotoran air kencing najis pada kulfah kemaluannya. Yang kalau dikelet ke belakang tuh mengkerut. Yang belum dikhitan, itu di dalam itu nyimpen yang namanya sisa-sisa air kencing. Dan itu kotoran, terdapat bakteri dan kuman.
Makanya Islam ajarin jaga kebersihan, disuruh dihitan. Karena kata Nabi al-fitrah, kebersihan di dalam Islam itu ada 5. Yang pertama adalah hitan. Yang kedua kata Nabi al-istihdad. Apa itu istihdad? Halqu sya'rul anah, mencukur bulu kemaluan laki-laki dan perempuan. Itu hukumnya adalah sunnah. Dan itu termasuk menjaga kebersihan di dalam Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan dibiarin tuh bulu kemaluannya itu kayak semak belukar, jangan. Mesti dicukur. Ada ajarannya dalam Islam. Saya bicara fikih, saya nggak bicara porno. Terserah yang lain mau bilang apa, saya menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu. Yang namanya bulu kemaluan itu, kata ulama di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, siapa yang membiarkan itu dia tidak dicukur lebih dari 40 hari, maka akan menjadi ma'wal jin, tempat sarangnya jin. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu kebersihan di dalam Islam. Ulama udah jelasin. Lalu kemudian yang ketiga, di antara sunnah yang menjadi kebersihan dalam Islam, kata Nabi, wanatful ibti, yaitu cabut atau bersihkan bulu ketek. Bu, dibersihin nggak bulu ketek? Pak, dibersihin nggak? Bersihin, jangan bulu ketek pada mohak. Bulu keteknya gondrong. Ya Allah, bersihin. Itu termasuk menjaga kebersihan. Nah, ulama menjelaskan bahwasanya di dalam membersihkan bulu ketiak itu ada perbedaan caranya. Kalau perempuan sunnahnya itu dicukur. Kalau laki-laki bulu ketiaknya sunnahnya dicabut. Berbeda dengan cara mencukur bulu kemaluan. Kalau perempuan sunnahnya bulu kemaluannya dicabut. Kalau laki-laki sunnahnya dicukur. Iya. Serius. Ini saya lagi ngaji, bukan lagi bercanda. Ini saya lagi buka bab fikih. Ya, saya lagi buka bab fikih. Ini saya bukan lagi bercanda. Pak Bupati tanya, Ustadz serius ini? Serius. Boleh buka di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Orang perempuan sunnahnya bulu kemaluannya dicabut, orang laki sunnahnya bulu kemaluannya dicukur atau digunting. Tapi kalau bulu ketiak kebalikannya, orang laki sunnahnya dicabut, orang perempuan sunnahnya dicukur atau dipotong. Ini ilmu. Katanya ngaku cinta sama Nabi. Kalau bulu hidung ini ulama mengatakan tidak disunahkan untuk dicabut. Ya, digunting. Ya, disunahkan untuk digunting. Cuman kebanyakan kita dicabut. Ya, padahal sunahnya digunting atau dicukur. Bu, habis ini yang pada gondrong cukur ya. Pak, jangan lupa. Ini ilmu. Katanya kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi nggak mau ngerjain sunahnya. Berarti cintanya kita sama Nabi dusta. Kita ngaku cinta sama Nabi, cinta gak sama Rasulullah, cinta gak sama Nabi Muhammad, cinta, sunahnya gak dikerjain. Berarti cintanya dusta. Itu yang kalau kata Kiai itu, kalau kata Kiai Abdul Muhammad, yang dikerjainnya cuma sunnah nikah doang, poligami. Ya. Saya bilang, orang yang boleh nikah lebih dari satu itu ada 4 orang, Pak Kiai. Pak Kiai, orang yang boleh nikah lebih dari satu itu ada 4 orang. Yang pertama adalah orang yang punya harta banyak, yang kaya raya. Boleh tuh dia nikah lebih dari satu. Kenapa? Karena istrinya tidak akan terlantar, pasti akan tercukupi kebutuhannya. Jadi orang kaya boleh dia mau nikah lagi, gak bakal kekurangan hartanya, cukup. Bini gak bakal berantem. Yang kedua, yang boleh nikah lebih dari satu adalah pejabat, pemimpin. Bupati boleh. Kenapa? Karena dulu ketika para wali songo menyebarluaskan Islam itu,
Di antara dakwanya para pemimpin itu adalah menguasai daerah-daerah yang mereka itu belum memeluk agama Islam. Belum selesai nih, baru nomor 2 masih. Baru nomor 2. Ya. Bentar dulu Bupati, masih nomor 2. Pemimpin atau pejabat dia boleh. Kenapa? Tujuannya untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Biar Islam semakin syiar, semakin berjaya, semakin maju di setiap wilayah-wilayah daerah yang lain. Jadi Pak Bupati boleh. Ya. Yang ketiga, yang boleh nikah lebih dari 1 adalah ulama. Kiai Joko Superno Mukti Al-Hafiz boleh. Ada ibunya ya? Mohon maaf ya ibu ya. Gimana ibu? Di belakang ya. Maaf Umi. Jadi orang alim boleh. Kenapa boleh? Untuk memperbanyak anak cucu keturunan yang soleh dan soleh. Jadi boleh pimpinan pondok pesantren. Ya kayak Abdul Muhaimin juga boleh. Nah kepala desa kan masuknya pejabat. Ya boleh. Ya. Tapi kalau modalnya kurang jangan. Kalau modalnya kurang ya jangan. Takutnya nanti dapur pindah ke ruang tamu. Pada piring pada melayang. Kan orang kadang-kadang mohon maaf kalau dia nggak punya kecukupan, akhirnya di rumah itu berantem dulu. Betul gak Bu? Jangankan bini yang 2, bini 3, bini 1 aja berantem mulu. Saya bilang sama orang yang rumah tangganya berantem mulu, mendingan bikin padepokan silat. Mau belajar sama Pak Wito mana tuh? Ya 3 serangkai. Lah rumah tangga berantem mulu, bikin padepokan silat aja udah. Ya Allah. Yang keempat terakhir, yang boleh nikah lebih dari 1 itu adalah orang gila. Pak Bupati, yang terakhir keempat yang boleh nikah lebih dari 1 orang gila. Kenapa orang gila? Dia bukan ulama, dia bukan pejabat, dia bukan orang kaya. Maksain nikah lebih dari 1, gila namanya. Lah ngojek, kerjaan ngojek, punya bini 3, kan gila namanya. Iya, maksain, akhirnya ribut mulu. Ya Allah, itu tadi intermezzo dipancing sama Kiai sih. Nyambung lagi ya, Bu, nyambung lagi ya. Tadi yang ketiga, di antara menjaga kebersihan adalah bersihin bulu ketiak. Caranya tadi udah paham, tinggal prakteknya ntar pulang dari sini. Yang keempat, di antara menjaga kebersihan yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang keempat adalah taklimul adhafir, yaitu gunting kuku. Gunting kuku. Makanya di sekolah-sekolahan zaman kita sekolah SD tuh, di TPA, di TPQ, di pondok pesantren itu kalau hari Senin biasanya periksa kuku. Kenapa? Untuk menjalankan sunnah Nabi. Boleh cek ke depan yang mau lihat. Kuku saya nggak pernah panjang, saya potong terus. Nggak pernah panjang, saya potong pendek dan bersih. Boleh dicek nanti, lihat. Kenapa? Karena tidaklah kita menyampaikan sesuatu kecuali sebelumnya itu kita amalin dulu. Ya, itu begitu Nabi ngajarin. Kuku dipotongin, jangan dibiarin panjang. Di dalam kitab Makarimul Akhlak itu dijelaskan oleh mu'alim pengarang kitabnya bahwasanya orang yang membiarkan kukunya panjang maka yushbihu syaitan, menyerupai setan. Menyerupai setan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima terakhir, di antara sunnah di dalam menjaga kebersihan, kata Nabi, wa qassus syaribu, cukur kumis. Cukur kumis. Jadi kumis itu di dalam Islam sunnahnya kita cukur, kita rapiin. Jenggot dipelihara. Ini jenggot adalah sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad yang kita nggak perlu repot-repot, nggak ngapa-ngapain, cuma didiemin doang, tapi 1 kali 24 jam kita dapat pahala sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jenggot jangan pada dicukurin. Di dalam mazhab Syafi'i, menghabisin jenggot itu dicukur habis hukumnya makruh. Dalam mazhab Maliki, ngabisin jenggot dicukur habis itu hukumnya haram. Makanya jenggot pelihara, karena di sini ada kemuliaan.
Dasarnya dari mana? Hadis baginda Rasul Nabi Muhammad dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang muslim dia berwudu untuk sholatnya, pada saat dia membasuh wajahnya, maka janganlah selesai berwudu itu wajah dan bagian anggota wudu lain dielap dengan kain atau ditansif, dikeringkan. Karena selama air wudu itu basah pada anggota wudu, maka niscaya malaikat memintakan istighfar ampunan buat orang yang berwudu. Enak gak? Orang kalau yang gak punya jenggot, itu habis wudhu wajahnya kering, udah habis semua. Tapi kalau orang yang punya jenggot, apalagi jenggotnya tebal, seperti Bapak Ustadz yang di belakang, ya, yang bantu pondok pesantren, orang di balik layar, ya, pembina ya, Bapak pembina kita, ini sunnah. Itu beliau ketika wudhu, air wudhunya ngumpiang. Tahu gak bu ngumpiang? Saya pakai bahasa Jakarta aja deh, ya. Pakai bahasa Jakarta, Bu. Pakai bahasa Jakarta. Kalau di Jakarta itu ngumpiang. Atau bahasa lainnya Betawinya ngembeng. Airnya ngumpul di sini. Orang Kalimantan kira-kira bilang apa tuh, Ustaz Sony? Hah? Airnya ngumpul di jenggot. Pak Bupati kira-kira apa itu namanya itu? Hah? Mengenang. Begugu. Nah itu. Kalau kata Pak Bupati tuh air wudhunya tuh begugu di jenggot. Berugu. Ya. Berugu. Begugu. Berugu. Oh beregu. Berugu. Oh iya. Berugu, tuh Bu. Itu air wudhunya kalau orang yang jenggotnya tebal, itu air wudhu berugu di jenggotnya. Ya. Jangan berugu. Bayangin, selama itu jenggot basah, itu orang yang berwudu dimintakan istighfar oleh malaikat kepada Allah. Enak gak? Makanya jangan dicukur. Beda kalau Pak Bupati, memang aturan dari pemerintah nggak apa-apa, ya. Karena apa? Karena memang kalau kita menghidupkan sunnah, ya itu ikutin sunnahnya Nabi. Orang kita kan kagak, jenggot dicukur, kumis dibiarin baplang kayak tuan takur, inspektur pijai. Lah itu namanya nggak ngamalin sunnah. Kita ngamalin, mesti ngamalin sunnah. Kumis dicukur yang rapi, ya Bu ya. Kumis kalau kebangetan jibrek, tahu jibrek? Ya, jibrek. Lah bini juga geli. Dan ternyata saya baca, menurut penelitian ilmu kedokteran, ini jenggot memiliki kandungan sel testosteron yang banyak. Ini sel fungsinya bisa merangsang wanita untuk membuahi rahimnya. Jadi kata ulama, kalau ada bini yang belum punya anak, sering-sering ngelus-ngelus jenggot suaminya. Tapi ingat, yang dielus jenggot suaminya, bukan jenggot suami orang. Pak Kiai, Pak Ustadz, suami saya nggak ada jenggotnya bagaimana? Siapa suruh dicukur? Ini memiliki kandungan ya sel testosteron yang banyak, sehingga kalau sering ngelus-ngelus jenggot suami itu bisa merangsang cepat pembuahan pada rahim wanita. Makanya yang anaknya banyak tuh keseringan ngelus-ngelus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 5 perkara sunnah ini salah satunya Nabi barengin khitan di dalam hadis ini. Makanya Imam Hasan Basri, Imam Abu Hanifah, dan sebagian ulama pengikutnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah. Ada lagi, katanya Al-Imam Hasan Basri, beliau mengatakan, waqad aslama unasun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min humul aswadi wal abyadi warumi wal farisi wal habashi falam yufattish Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan minhum walamma kana al-khitanu wajiban lam tuqbil islamahum qabla an yuhtatanu. Tuh di dalam kitab dikatakan, kata Imam Hasan Basri, dulu di zaman Nabi itu banyak orang-orang yang masuk Islam. Di antaranya orang-orang yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, dari suku Rumi, suku Farisi, dan suku Habasyi. Ketika masuk Islam, Nabi nggak periksain mereka itu sudah dikhitan atau belum. Kata Imam Hasan Basri, seandainya khitan itu wajib,
maka keislaman mereka nggak akan diterima sama Rasulullah SAW sebelum mereka berkhitan. Itu yang menjadi dalil mereka bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah. Jelas ya Bu ya? Jelas ya Pak? Sekarang kita masuk kepada pendapat ulama yang mengatakan khitan bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Siapa para ulama yang berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki itu hukumnya wajib? Yang pertama adalah Al-Imam Rabi'ah. Yang kedua adalah Al-Imam Auza'i. Yang ketiga adalah Al-Imam Yahya bin Sa'ad Al-Ansari. Lalu kemudian Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Siapa? Al-Imam Rabi'ah, Al-Imam Syu'bi, Al-Imam Yahya bin Sa'ad Al-Ansari, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hambal. Mereka semua berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Nah, kita penganut mazhab Al-Imam Syafi'i. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ngikutin pendapatnya Al-Imam Syafi'i, maka kita mengikuti pendapat beliau bahwa khitan atau sunat bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Wa syaddada Al-Imam Malik rahimahullah taala bi annahu yaqul man lam yahtatin lam tudzi imamatuhu wa lam tuqbal syahadatuhu. Bahkan Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau lebih keras lagi di dalam masalah khitan bagi laki-laki. Kata Imam Malik, siapa orang yang belum dikhitan, maka tidak sah kalau dia menjadi imam sholat dan tidak diterima kesaksiannya. Tuh, kesaksiannya ini dalam hal mengucap 2 kalimat syahadat ditolak, nggak diterima. Kesaksiannya dalam masalah bersaksi dalam urusan-urusan muamalah juga nggak diterima, karena belum dikhitan. Sampai sebegitunya tuh Imam Malik keras di dalam masalah khitan bagi laki-laki. Apa pendapat mereka para ulama-ulama yang mengatakan bahwa khitan bagi laki-laki itu wajib? Pendapat mereka adalah firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah." Lalu kami diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran yang lurus. Bu, khitan itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Kata Nabi Muhammad, awalu ma yukhtutina huwa Ibrahim khalilullah wa huwa ibnu samanina sanah. Orang yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala khalilullah. Dan ketika Nabi Ibrahim dikhitan, umur beliau adalah 80 tahun. Berapa, Bu? 80 tahun. Pak, berapa, Pak? Pak. Boy. I love you, Pul. 80 tahun. Kenapa? Karena itu syariat dari Allah. Dan orang-orang terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang. Kata Rasul, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun jawaza zalika. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang sampai 70. Guru kita Kiai Abdul Muhaimin udah lebih dari 70. Kita doain panjang umur, sehat afiat. Diberkahi nama Allah Subhanahu wa taala. Umurnya berkah, dipakai buat taat dan dipakai buat khidmat, buat menggembirakan hati baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Beliau bilang keliling dunia pakai sholawat dan khidmat sama Nabi. Anak-anaknya jadi orang-orang alim, punya titel-titel yang luar biasa, juga berkah sholawat dan khidmat sama Nabi. Kita ikuti. Jadi yang namanya khitan itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Dan umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 1000 kurang gocap, 950 tahun. Nabi Adam alaihissalam umurnya 500 tahun. Nabi Sis alaihissalam putranya Nabi Adam umurnya 700 tahun.
Umur-umur umat terdahulu itu panjang-panjang. Umur umatnya Nabi 25 keserempet bajai mati. 35 asam urat mati. 45 Diabetes. kena ginjal mati. 50 diabetes, stroke mati. Umurnya umat Nabi pendek-pendek, belum lagi kebanyakan penyakit. Penyakit. Makanya tuh Nabi Ibrahim dihitan umur 80 tahun. Dan orang-orang dulu itu postur tubuhnya tinggi-tinggi. Boleh tanya sama kiai kita nih, Kiai Joko. Di Quran Allah bilang, "Yattakhiduna minal jibali buyutan." Orang-orang dulu itu Bani Israel, mereka pahat gunung, mereka jadikan rumah. Mereka pahat gunung, mereka jadikan rumah. Karena postur tubuh mereka tinggi-tinggi. Di dalam kitab Mukhtar Hadis Sunnabawiyah Walikam Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah, itu diterangkan di dalam hadis Nabi Ibrahim alaihissalam itu lebar badannya aja, lebar badan. Kalau kita lebar badan berapa senti? Lebar badan kita berapa senti? Paling 50 senti, ada yang 55, ada yang 60. Ya. Itu Nabi Adam alaihissalam di dalam hadis Nabi dikatakan itu lebarnya Nabi Allah Adam alaihissalam tubuhnya adalah 3 meter. Dan postur tinggi tubuhnya itu hampir 29, sekian, yaitu hampir 30 meter. Orang dulu, orang ada hadisnya, buka kitab Muhtar Hadis Nabawiyah karangan Al-Imam Ahmad Al-Hashimi rahimahullah. Kalau orang sekarang setinggi begitu bagaimana Pak Bupati? Ngobrolnya begini nih kita. Kalau masih ada orang-orang dulu. Ya, tapi ya begitulah. Nikmat karunia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, walaupun postur tubuh mereka nggak tinggi-tinggi. Kalau umat Nabi kebanyakan tingginya ke samping kayak aqua galon. Lebar. Ya, kayak galon minum. Tingginya nggak tinggi, tapi jangan kecewa kata Nabi. Umatnya Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek, postur tubuhnya nggak tinggi, Nabi kasih bulan suci Ramadan. Nabi kasih bulan suci Ramadan. Bentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan. Tuh, Nabi Ibrahim yang pertama dihitan umurnya 80 tahun. Apalagi pendapatnya para ulama yang berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Utsam yang datang dari ayahnya Kuleb, yang datang dari ayahnya lagi, yang datang dari kakeknya datang menghadap baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu beliau bilang kepada Nabi, "Faqad aslamtu, ya Rasul, hari ini aku telah memeluk agama Islam." Apa kata Nabi Muhammad? "Alki anka sya'ral kufri wahtatim." Kata Nabi Muhammad, bersihkan bulu kemaluan kekufuran kamu dulu ketika belum memeluk Islam dan khitanlah kamu, kata Nabi. Jadi dari hadis ini ulama berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Makanya bersyukur kita dihadapkan kepada ilmu praktek. Kiai khitan putranya, biar apa? Biar putranya insya Allah bisa sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li qiraatih." Wa fi riwayatin li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an yang kalian baca itu akan memberi syafaat buat yang bacanya nanti di hari kiamat. Makanya kita mesti rajin-rajin baca Al-Qur'an. Banyak kita nih manusia di akhir zaman ame Qur'an rada ngejauh. Betul apa betul? Tanya sama diri kita masing-masing. Pak, dikit lagi Pak, dikit lagi. Pak, Bu, tanya sama diri kita masing-masing. Mana yang lebih dekat dengan kita? Apakah kita lebih sering membaca Al-Quran ataukah lebih sering main HP? Tuh, yang jawab tuh. Yang jawab tuh berarti sering main HP. Ngaku. Quran memberi syafaat buat kita nanti di hari kiamat.
HP nggak bisa nolongin kita. Makanya yang rajin baca Al-Quran. Makanya nih pondok pesantren Busarul Quran kita dukung. Kita bantu perjuangannya. Kita bantu nih dakwahnya. Bapak Kiai Joko support di dalam segala hal dan bidang. Karena tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, itu berkata Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Qutbil Wujud, pengarang kitab Maulid Simtuduror di Sewun, itu beliau mengatakan, masih yusuru qalban Nabi SAW misla ta'lim wa nashrih. Tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan, menyenangkan hati baginda Rasul Nabi Muhammad SAW selain belajar, mengaji, dan mengajarkannya lagi kepada yang lain. Makanya pondok pesantren ini paling girangin hati Nabi. Apalagi yang diajarinnya Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Ini Al-Quran. Kata Nabi Muhammad, kalau ada di rumah kita, kita baca itu Al-Quran, maka rumah yang dibacakan Al-Quran, Nabi katakan, al-baitul ladzi yaqra'u fil Qur'an yaktsuru khairahu wa yaqilu syarrahu. Orang yang di rumahnya rajin baca Al-Quran, maka dia akan banyak melakukan kebaikan dan dia akan sedikit melakukan perbuatan dosa dan keburukan. Tapi sebaliknya kata Nabi, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran oleh penghuninya, maka sedikit kebaikannya, banyak dosa dan keburukannya, dan penghuni rumahnya nggak betah lama-lama di dalam rumah. Makanya jangan jadikan rumah kita sepi seperti kuburan. Jadikan rumah kita ramai dengan bacaan Al-Quran. Mari sama-sama kita baca sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sekalian saya mau ngajak jamaah untuk mengeluarkan infak terbaiknya. Kebetulan saya sedang membangun pondok pesantren di Sukabumi, Jawa Barat. Letaknya di Kampung Parung Kuda, ya, di Kampung Nempel, Bojonggenteng, Parung Kuda. Saya lagi bangun pondok pesantren kurang lebih sekitar 1,5 hektar. Namanya Pondok Pesantren Rubatus Soleh. Diberi nama oleh guru kami Murabi Arwahana Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafidhahullah ta'ala wara'ah. Ini insya Allah mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita dan juga dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca sholawat. Saya mohon kepada kawan-kawan dari 3 serangkai untuk dibantu, dan juga panitia kita keluarkan infak terbaik kita. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau katakan bahwasanya anfik yunfiku alaih. Infakkan harta yang kita miliki, nanti akan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah